warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya senang juga nih panggung sama senior ini yang master lah kalau soal IT ini lebih dulu dari saya, jauh banget. Saya juga banyak belajar gitu, jadi bisa sharing bareng Bung Andri ini, senang banget. Oke, saya sebenarnya mau sharing 3 hal aja. 2 sih sebenarnya. Yang pertama pengalaman bikin produk ya. Jadi yang keduanya sih sebenarnya lebih ngasih tips-tips lah yang memang itu saya pelajari gak hanya dari pengalaman tapi dari baca-baca juga lah, kurang lebih kayak gitu. Sebelumnya intronya ya, perkenalan dulu. Saya Juanda, tadi biasa dipanggil Ajun. Aktivitas sekarang ada 3. Yang pertama saya punya usaha metric design ini bareng teman-teman. Kita bergerak di software, mobile, web, dan lain-lain. Gitu, jadi itu. Terus yang kedua saya juga jadi mentor, fasilitator di Bandung Digital Fair ini. Jadi kalau nanti ikut inkubasi tahap berikutnya, mudah-mudahan bisa ketemu dan sharing. Yang ketiga juga saya bantu Kang Emil ya, Wali Kota Bandung sekarang buat bantu untuk melakukan percepatan atau merubah pemerintahan dari sisi teknologinya lah. Nah gitu ya. Jadi aktivitas saya 3 itu tentang Lean Startup. Oke. Nah yang pertama saya mau sharing pengalaman. Jadi dulu saya sempat bikin ini, bantuin Pak Jokowi di Jakarta. Ini game Selamatkan Jakarta. Ini gamenya itu flash based. Jadi maininnya di Facebook. Kita jadiin Facebook apps, dan juga kita pasang juga kita bikin widget SOF-nya juga biar bisa dimainin di berbagai macam website gitu ya, bagi yang mendukung gitu ya. Dulu simpel sih sebenarnya problemnya sih. Jadi karena saya tadi bisnisnya kebanyakan awal project, memang kebanyakan. Jadi bola market pasti di Jakarta. Jadi tim di Bandung tapi market Jakarta, jadi sering bolak-balik Bandung Jakarta lah. Pas kebetulan lagi zamannya kampanye ya kan, waktu itu pemilihan gubernur. Nah kita lagi ngelihat gitu kan, problemnya tuh ya kita, kalau saya pertama karena terinspirasi juga Pak Jokowi, jadi tertarik untuk pengen bantuin. Cuman gimana bantuinnya, dan kita ngelihat wah ini kampanye dulu tuh itu aja gitu, metodenya tuh ya orang udah muak lah ngeliat poster-poster ditempel di pohon gitu kan, spanduk, balido dan lain-lain gitu kan. Nah saya pengen bikin sesuatu yang beda gitu, yang bisa menggrab. Yang kedua, ada satu pasar yang memang belum ada yang bermain di situ gitu pada saat itu gitu ya. Semua fokus di media konvensional dan di below the line gitu, di lapangan gitu. Nah akhirnya kita punya ide bikin kampanye, alat kampanye produk, yaitu games untuk mengkampanyekan sosok dan program-program dari Jokowi pada saat itu. Nah ininya simpel, kita pengen bikin game yang orang udah familiar. Jadi pada saat itu yang lagi hype itu adalah Angry Bird gitu. Jadi kita cari modelnya gameplaynya ya kita adopsi tiru Angry Bird, ATM lah, amati tiru modifikasi gitu kan tipsnya kan. Jadi kita modifikasi gitu ya. Di poin nomor 4 itu kita, kalau Angry Bird cuma lempar tomat, kita ada TNT, ada roketnya, ada box, ada batu bata itu lah. Kita inovasi di item-itemnya biar nggak sama banget gitu ya. Nah terus ceritanya pun kita sesuaikan konteksnya dengan Jakarta gitu, bahwa Jakarta ada masalah ya kan. Ada yang pojok kiri itu ada birokrat yang korup gitu kan, ada mafia-mafia gitu kan, ada pengusaha hitam, ada sampah dan lain-lain gitu. Nah kita, dan ada warga yang baik juga. Nah, akhirnya kita buat tuh game kayak Angry Bird. Gameplaynya sederhana, ada Jokowi jagoannya gitu kan, dia punya senjata itu kan tomat gitu kan, untuk ngebasmi masalah-masalah di Jakarta gitu. Jadi pesannya itu gitu kan. Jadi ini Jakarta baru gitu kan. Nah di sela-sela game kita sisipkan kampanye. Jadi dari satu level kan biasanya ada achievement kayak gitu kan. Nah kita sisipkan di situ pesan-pesannya gitu kan.
mulai dari solve di awal gitu kan, visi misi program dan lain-lain gitu kan, sampai di akhir ajakan untuk mencoblos yang lebih hard gitu kan. Jadi ya memang kita pengennya di bawah sadar gitu. Jadi kita pengen kampanyenya pun nggak langsung gitu ya, nggak semuanya langsung ada mukanya gitu, enggak gitu. Jadi kita pengen sesoft mungkin gitu ya gitu. Jadi idenya seperti itu dan hasilnya luar biasa ternyata gitu, karena kita yang pertama di Indonesia, mungkin atau di dunia saya belum pernah dengar ada game art, mungkin ada ya di Amerika tuh, tapi yang berikutnya juga yang pertama saya nggak tahu ya Obama bikin game atau enggak gitu ya. Nah jadi karena kita yang pertama bikin game untuk kampanye, ya responnya luar biasa gitu. Kita diliput 6 TV nasional, 20 lebih media online, 3 media internasional, jadi trending topik di Twitter, dan ya kita juga akhirnya yang paling penting berkontribusi untuk kemenangan lah, itu intinya sebetulnya gitu. Jadi ini salah satu liputannya waktu itu. Ini media coveragenya sempat trending juga di Detik gitu kan. Ini trending di Twitternya gitu kan, dan ya walhasil kayaknya ada satu yang hilang nih keluar. Oke, jadi akhirnya ya luar biasa gitu. Itu dimainin, oh ini harusnya statistik. Kita hampir 1 juta orang lah waktu itu yang main gitu ya. Jadi playnya udah hampir 1 juta orang. Dan itu dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 bulan lah gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi bahkan sampai akhir bulan lalu pun sebelum servernya mati karena lupa dibayar pakai Heroku gitu kan. Masih ada yang mainin gitu kan. Setiap hari itu 100, 200 itu masih ada yang mainin. Gitu. Jadi luar biasa gitu, karena ya yang saya lihat resultnya adalah unik, nggak ada pemainnya, hal yang baru gitu. Tapi meskipun unik, tapi memang kualitasnya juga nggak jauh lah gitu, nggak maksudnya kita bikin copycat Angry Birds cuman nggak KW amat gitu ya, lumayan lah, enak dimainin juga gitu, sekualitas lumayan. Tapi yang kunci pentingnya adalah uniqueness-nya gitu. Ini Blue Ocean gitu di situ. Nah yang kedua, saya bikin yang kedua itu bikin aplikasi untuk Ridwan Kamil. Jadi di Kang Emil ini saya bikinnya bukan games gitu, karena bosen bikin games gitu, dan targetannya pun berbeda gitu ya. Kalau dulu kan popularity dan lain-lain lah ya. Di sini saya pengen bikin salah satu aplikasi yang bisa jadi alat kampanye, cuman ini bisa diimplementasi nanti ketika udah menang gitu ya. Jadi artinya memang benar-benar bermanfaat gitu ya. Gitu. Jadi kita bikin aplikasi mobile untuk reporting permasalahan di Kota Bandung waktu itu. Base-nya Android base gitu ya. Jadi kita develop, kita upload ke Google Play gitu kan. Nah ini sasarannya 2 sebenarnya. Yang pertama, waktu itu infrastruktur di Kota Bandung tuh rusak parah kan ya. Jalan bolong, pada tahu kan ya. Jalan bolong-bolong, sampah di mana-mana gitu ya, dan banyak lah problemnya banjir dan lain-lain. Nah waktu itu kita pengen, dan popularitas RK juga waktu itu rendah, kita start dengan 5% waktu itu. Nah ini kita pikir gimana caranya bikin ya tadi memanfaatkan masyarakat online di Kota Bandung untuk membantu melaporkan permasalahan-permasalahan di Kota Bandung gitu dengan aplikasi gitu kan. Nah, akhirnya kita buat aplikasinya kayak gini gitu kan, mobile base. Nah dan kita kemas, bedanya kita dengan aplikasi pelaporan, memang udah ada waktu itu ya, lapor ya, cuman bedanya dengan lapor yang itu kita implementasi juga sekarang. Kita bikin ada gamification-nya gitu, tetap aja ada game-nya gitu. Kita bikin orang, jadi di sini bisa dilihat ya, ada lombanya. Lomba itu di sini aplikasinya kayak Instagram gitu, dia nggak bisa ngambil foto, ngasih tag problemnya apa gitu ya, bisa nge-share dan lain-lain. Nah, setiap aktiviti di sana tuh kita kasih gamification ya, kita kasih poin-poin lah, kita kasih poin-poin, dan nanti poin yang paling banyak itu dapat hadiah gitu ya, dan dapat status gitu. Jadi kayak ini misalkan kalau baru masuk kita turis Bandung, ya ini apa, simpatisan Bandung, orang Bandung dan lain-lain gitu ya. Nah gitu. Jadi tapi selain yang lomba tadi kita sisipkan juga materi-materi campaign. Di situ ada profil gitu, ada daftar relawan dan lain-lain. Nah gini, jadi hasilnya juga luar biasa.
jadi waktu itu kita launching. Nah ini waktu kita launching berapa hari ya, seminggu lah langsung Google jadi trending apps di Google Play, itu kita jadi trending apps di sana. Terus kita juga yang penting itu reportnya dapat banyak. Dalam seminggu itu ada langsung 5.000 laporan masuk gitu. Jadi warga itu semangat ternyata untuk melaporkan permasalahan di situ, sambil di situ kan share juga ke sosial media, di situ jadi kampanye juga gitu waktu itu. Jadi viralitinya dapat lah gitu ya. Di sini juga kita langsung bisa metain masalah yang paling banyak itu apa gitu ya. Dan ini jadi bahan kampanye juga, jadi untuk memperlihatkan betapa banyaknya masalah di Kota Bandung waktu itu gitu. Nah, jadi ini coverage-nya juga lumayan, meskipun nggak seheboh Jokowi lah, banyak yang meliput ya, media online maupun televisi gitu kan. Nah, jadi lesson learn-nya sama kali di sini ya, karena kebetulan memang pemain di dunia ini nggak ada ya, jadi saya main di Ocean, jadi ketika ada hal yang beda, respon masyarakat itu langsung bagus gitu ya, karena ya emang ini cuma satu-satunya gitu. Ketika cuma satu-satunya pasti orang mau nyoba gitu kan, mencoba dan make gitu, dan media pun akhirnya mau meliput gitu kan gitu. Nah dari pengalaman yang gua tadi, akhirnya dulu kita bisnis mostly kan B2B ya, banyak kan project tuh ke company ya, dan lain-lain. Akhirnya dari sini justru saya malah dapat Blue Ocean baru untuk tadi untuk campaign gitu ya, dan dari sini saya bikin beneran produk gitu ya. Tadi kan semi produk lah, karena short term ya untuk kampanye. Nah akhirnya kita develop produk, kita karena melihat di lapangan, oh ternyata ada kebutuhan nih aplikasi buat manajemen relawan, kita buat aplikasinya gitu kan. Ini nggak bakal banyak yang tahu gitu ya, karena kita memang marketnya bukan publik gitu ya, marketnya ya peserta kontestan pemilu gitu. Jadi ya memang nggak perlu diketahui publik, kita jualannya langsung door to door gitu. Kita juga bikin aplikasi buat dari mobile jadi survei online gitu ya, jadi dan lain-lainnya. Jadi berevolusi sih sebenarnya. Jadi ide produk ini muncul karena ada needs di lapangan yang itu kita buat, dan beruntungnya ya tadi pemainnya nggak banyak gitu ya, karena biasanya orang-orang IT itu malas gitu ngulik-ngulik soal politik gitu dan orang politik itu biasanya gaptek gitu, jadi enak lah gitu. Nah kalau bicara itu kan sharing kemarin ya, maksudnya yang pengalamannya gitu kan. Nah kalau bicara tips sekarang, tadi kan metode ada di startup infrastruktur, kalau sekarang ini tips ya, beberapa yang menurut saya ini penting gitu ya, kalau mau bikin sebuah produk gitu. Yang pertama itu ide ya. Kadang orang sebenarnya ini ada ide itu ada yang bilang ide itu murah, ada yang ide itu mahal. Cung yang tahu ngacung kan? Ya, ngacung yang mikir kalau ide itu mahal. Berapa? 20. Yang mikir ide itu murah. 1, 2, 3, 4. Oke. Ada satu orang nggak yang mau sharing kenapa ide itu mahal? Tadi yang ngacung, kenapa ide mahal? Ya, oke. Satu kata, ujung-ujungnya duit. Banyak. Jadi maksudnya gimana? Ya, ide itu akan berkaitan dengan duit gitu. Jadi ketika kita buat suatu konsep ide yang udah matang, pastinya akan ada yang membuat orang yang membuat ide tapi tidak profit gitu, nggak profitable. Kalau menurut saya, kalau misalnya ide itu biasanya malah bisa dipakai orang lain gitu, orang lain yang tahu marketnya gimana. Nah itu yang bahaya. Jadi saya bilang ide itu mahal. Gitu. Jadi kalau dipikirin orang lain yang tahu marketnya, malah orang lain yang pertama itu ya eksekusi. Yang murah tadi siapa yang murah? Oke, coba murah. Saya setuju ya dengan pendapat itu kan idenya harus diimplementasikan ya, harus dikerjakan jadi produk gitu. Tapi kalau hanya ide saja sih itu murah gitu. Yang susah itu yang menjadikan mahal itu mewujudkan ide itu menjadi nyata. Ya ide kalau cuma ide nggak dieksekusi nggak ada gunanya ya. Oke, gitu ya. Jadi ya ini dua-duanya benar ya. Jadi kalau menurut saya ini, kalau pendapat saya pribadi,
dua-duanya ini benar dan dua-duanya salah gitu. Dalam artian gini, ada benarnya, ada benarnya juga di sini. Ada salahnya juga dua-duanya. Yang paling benar itu menurut saya, yang paling mahal itu adalah ide yang sudah tervalidasi gitu. Kita beride itu murah, gampang kita nyarinya gitu. Kita nyari ide, kita googling aja dapat. Bahkan ada perusahaan yang namanya provider internet, dia kerjanya copycat gitu, ya kan? Dia kerjanya nyari aja produk di Amerika yang sukses, dia copy langsung untuk eksekusi di belahan dunia lain selain Amerika, dan mereka sukses. Tadi kalau yang dibilang murah tadi ya tadi, kalau sudah tervalidasi, ide itu sangat mahal gitu, karena kalau tidak ada yang mempunyai misalkan ide yang paling sederhana itu Facebook gitu ya, kalau dia nggak punya ide bikin API di atas platform Friendster dia gitu ya, dia statusnya nggak bakal bisa ngalahin Friendster kalau menurut saya gitu ya, kayak gitu. Jadi memang tadi kalau ide doang, ada eksekusi murah gitu ya, tapi ya tadi yang paling mahal itu adalah ide yang sudah tervalidasi. Artinya ide yang sudah tervalidasi itu apa? Jadi dalam startup itu, ketika kita punya ide, yang harus kita lakukan adalah kita harus segera mungkin membuat coretan mock-up gitu ya, wireframe gitu ya, dari ide kita, dan kita harus uji coba ini ke pasar gitu, tes dengan cara wawancara untuk melihat responnya apakah benar gitu ya, karena kan ide itu pasti berawal dari asumsi kan. Oh, asumsinya ini ada problem di sini gitu, asumsinya kita punya solusi X dan dua-duanya match gitu kan, problem dan solusinya pas gitu, fit gitu ya. Tapi pada kenyataannya belum tentu gitu, asumsi kita itu benar gitu. Nah, yang harus dilakukan itu kita adalah keluar gitu ya, keluar dari ruangan kantor, cari market kita yang memang kita rasa itu tadi yang bakal butuh ide produk kita, dan kita wawancarai gitu kan, untuk melihat apakah benar gitu ya ide kita itu valid atau tidak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu ada dua kubu gitu. Ada yang orang bikin produk yang berdasarkan market driven gitu ya, melihat kondisi pasar gitu ya. Ada dua juga yang yang startnya dari teknologi gitu kan, dari inovasi gitu ya. Dan ini dua mazhab ini ya lagi-lagi menurut saya dua-duanya benar, tergantung dari passion kita atau strength point kita gitu. Kalau strength point kita kenal dengan pasarnya itu, dan menurut saya itu lebih banyak gitu ya, lebih banyak produk yang sukses dengan market driven. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang nggak melihat market gitu ya, tapi teknologi push gitu ya. Contohnya dewa di dunia iOS lah, Steve Jobs gitu kan, dia pernah menyebutkan gitu kan, survei itu bullshit gitu, dia nggak percaya survei gitu, dia nggak percaya pasar, yang tahu produk yang terbaik itu saya gitu. Nah, itu ada yang kayak gitu karena dia memang sudah istilahnya apa ya, dia memang sudah sangat paham akan teknologi dan behavior dari market yang menggunakan teknologi itu kalau menurut saya. Jadi ya ini bisa dua-duanya benar gitu, tergantung dari sebenarnya balik lagi ke positioning kita juga sih, sebenarnya kita lebih dekat orang mana. Tuh, itu ya. Nah yang ketiga ini original atau copycat gitu ya. Jadi kalau ide itu tadi mau nggak ada sebenarnya ide original gitu di dunia ini gitu ya. Bahkan semua produk-produk yang berhasil pun sebetulnya itu jarang yang first entry gitu ya. Google lebih duluan Asal Vista gitu kan, bicara Facebook lebih duluan Friendster gitu kan, dan banyak lainnya gitu ya. Jadi yang paling penting itu adalah nanti memang bagaimana tadi uniqueness dan strength point kita nanti di sananya.